di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di saat itu kita termasuk orang-orang yang beruntung ataukah yang celaka? Jika kita beruntung, kita akan bertemu Rasulullah yang telah menanti umatnya di Telaga Al-Kautsar dengan luapan cinta dan kasih sayang, menyambut mereka yang kehausan. Beliau sangat mengenali umatnya karena memang mereka mempunyai tanda-tanda yang tidak dipunyai siapapun dari umat lain. Sesuai dengan sabdanya, kalian akan datang kepadaku dengan muka, lengan dan betis yang berkilauan karena bekas air wudhu. Saudaraku, hari ini kita belum merasakan kesulitan itu. Hari ini kita masih bisa tertawa, hari ini kita masih bisa bercanda. Tetapi suatu saat nanti kita akan mengalami kehausan yang sangat, dan kala itu tidak ada yang memberi minum kecuali yang pernah memberi minum orang lain karena Allah. Tidak ada yang diberi makan kecuali orang yang pernah memberi makan orang lain karena Allah. Tidak ada orang yang diberi pakaian kecuali orang yang pernah memberi pakaian orang lain karena Allah. Dan tidak ada orang yang diberi kepercayaan kecuali orang yang pernah bertawakal kepada Allah. Yang selanjutnya hadirin sekalian, yang dihadapi manusia adalah al-mizan, yaitu timbangan. Wahai saudaraku, masalah timbangan ini hadirin sekalian, masalah akidah. Jika di antara orang Islam atau orang mukmin ini mengingkari, dia bisa keluar dari Islam. Karena masalah mizan ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya firman Allah yang artinya, tatkala timbangan kami tegakkan secara adil di hari kiamat, tidak ada suatu yang dizalimi sedikit pun. Kalau seandainya ada kebaikan, walaupun sebiji sawi, akan kami datangkan, akan kami berikan, dan cukuplah bagi kami zat yang paling bagus, paling sempurna di dalam menghisap amal seseorang. Oleh karena itu hadirin sekalian, barang siapa yang timbangan amalnya itu berat kata Allah, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, dan adapun jikalau timbangan yang baiknya yang lebih ringan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa yang dimaksud neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang apinya menyala-nyala. Apinya yang sangat menakutkan, apinya yang mengerikan, membuat kulit daging dan seluruh tulang remuk menjadi seluruh anggota tubuh menjadi linglung. Oleh karena itu tetap berat amal baiknya dan tidak ringan kebaikannya. Dengan kita terus memelihara amal-amal soleh, perintah-perintah Allah setiap saat, dengan menjaga larangan-larangan Allah, rintangan akan dihadapi kita selanjutnya adalah asyirat, titian yang dihamparkan di atas neraka jahanam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah bersabda tentang mensifati syirat ini, titian dihamparkan di atas neraka jahanam, kemudian aku dan umatku lah yang pertama kali melewatinya. Dan di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali rasul-rasul dan berdoa tiap rasul pada saat itu kecuali, ya Allah, selamatkan, selamatkan, masukkan umat. Kemudian di sekitar jahanam itu ada kalalit, galar-galar seperti duri-duri seadan. Rasulullah bertanya, adakah kamu tahu duri seadan? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, galar-galar itu seperti duri-duri seadan, akan tetapi tidak ada yang tahu besarnya bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku yang budiman, semoga kita dilindungi oleh Allah. Wahai saudaraku, sangat panas saudaraku. Jamil gak bisa bayangkan bagaimana nanti rasanya pada saat dimaksa. Sedangkan di dalam sini sangat panas, gelap sekali wahai saudaraku. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada Jamil bisa bertemu saudara-saudara semuanya. Wahai saudaraku, mari kita bersama-sama bermuhasabah kepada Allah. Duhai Allah, Engkaulah yang tahu kapan ajal akan menjemput kami ya Allah. Duhai yang maha mendengar, Engkaulah yang tahu persis di mana ajal akan menjemput kami dan kain kafan mana yang akan dililitkan di tubuh ini, juga yang mana yang akan kami huni. Duhai Allah, izinkanlah kami memiliki sisa umur yang benar-benar ya Allah. Ampunilah jika selama ini kami mengkhianati-Mu ya Allah.
Engkau tahu kami jarang ingat kepadamu dengan tulus. Hanya ketika susah saja kadang-kadang kami ingat. Padahal tiada satu saat pun Engkau tiada mengurus kami, ya Allah. Allah tahu setiap lirikan mata kita, dan Allah tahu niat yang terkandung di lirikan mata ini. Wahai saudaraku, mari kita mohon ampun sama Allah. Bersama-sama istighfar ya. Bersama-sama. Siapapun yang sering melihat yang diharamkan oleh Allah, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapapun yang sering melihat yang diharamkan oleh Allah, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapapun yang jarang membaca Al-Quran, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang jarang melihat yang disukai Allah, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang matanya sering sinis memandang orang lain, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang matanya sering meremehkan orang lain dengan pandangannya, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapapun yang nikmat mendengar aib orang lain, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapapun yang telinganya selalu diisi hal-hal yang maksiat dan sia-sia, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapapun yang suka musik-musik yang maksiat dan tiada guna, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, telinga ini padahal milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Sangat mudah bagi Allah membuat dunia ini jadi sepi. Apa sulitnya bagi Allah mengambil telinga ini? Andai kata telinga ini diambil, maka tiada lagi suara anak-anak kita, tiada lagi suara istri-istri kita, tiada lagi suara ibu bapak kita, tiada lagi kumandang azan yang dapat kita dengar. Marilah kita mohon ampun atas dosa lisan kita. Siapapun yang banyak berkata dusta, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapa saja yang pernah tercabik-cabik hatinya dengan kata-kata kita, terutama yang pernah mendolimi orang tuanya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu bapak yang melahirkan kita bersimbah darah, barangkali pernah tersakiti oleh lisan kita, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang pernah mendolimi orang-orang yang lemah dengan lisannya, mari istighfar. Astagfirullah. Ingatlah kata-kata kita yang memedihkan hati orang lain, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang bisa marah, apalagi yang biasa marah, ingat kata-katanya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Seberapa banyak orang yang tercabik-cabik perasaannya dengan kata-kata kita, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak orang-orang miskin yang kita hina, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Bagi yang suka dengan nyanyian yang sia-sia bahkan nista, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapapun yang mengingkari janji dengan lisannya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mendekati zina dengan lisannya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengumbar aurat setiap hari, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Ribuan kata yang terucap setiap hari, hanya beberapa kata kita menyebut nama Allah dengan ikhlas, mari istighfar. Astagfirullahaladzim.